dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama perlu saya informasikan terkait dengan destinasi kita hari ini. Saya akan melakukan praktik baik terkait dengan apa yang saya sudah dapatkan selama kami mengikuti kegiatan di Kupang. Jadi kegiatan ini kemarin adalah kegiatan pelantikan atau seleksi fasilitator daerah. Jadi kami juga sekarang masih melakukan pengerjaan tugas di LMS dan melakukan praktik baik terhadap rekan-rekan guru ini juga merupakan salah satu penilaian pentingnya. Jadi saya juga sekalian mohon izin untuk melakukan rekaman terhadap kegiatan yang akan saya bawakan. Saya bawakan nanti menjalin kolaborasi karena ini yang saya rasa cocok untuk saya bagikan kepada teman-teman, karena di dalam kolaborasi ini nanti bagaimana peran kami sebagai guru BK dan juga peran teman-teman sebagai guru mata pelajaran dalam menangani masalah siswa yang secara menyeluruh. Artinya bukan hanya masalah berkaitan dengan akademik, tetapi masalah juga berkaitan dengan emosional. Mungkin sebagai guru mata pelajaran, teman-teman nanti akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan akademik atau belajar. Jadi kami nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sosial emosionalnya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, mohon izin untuk langsung memberikan bukan materi, nanti kegiatannya baik. Jadi untuk yang pertama, untuk berhitung bentuk kelompok, berhitung dari 1 sampai 5, karena nanti kita akan membentuk 5 kelompok. Jadi mohon izin para tim untuk mulai hitung. 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya teman-teman sudah berhitung, tinggal gabung dalam kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1 silahkan gabung dengan kelompok 1, kelompok 2 dan juga seterusnya. Saya sampaikan alur kegiatan kita hari ini. Jadi dalam bimbingan konseling ada istilah ARKA. Jadi itu alurnya namanya ARKA. Jadi ARKA itu ada singkatannya. Yang pertama itu A itu aktivitas. Jadi kita yang pertama sebentar kita melakukan aktivitas, melakukan dinamika kelompok. Jadi setelah itu nanti kita refleksi dari kegiatan dinamika kelompok tersebut. Nanti saya akan memberikan pertanyaan, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses dinamika kelompok yang sudah dilaksanakan. Terus yang ketiga nanti K, konsep. Jadi untuk konsepnya nanti saya sedikit memberikan materi berkaitan dengan bangun kolaborasi. Terus yang terakhirnya nanti kita aplikasikan, bagaimana kita mengaplikasikan materi bangun kolaborasi ini dalam kegiatan kita di lingkungan sekolah. Jadi langsung untuk yang pertama kita melakukan aktivitas. Jadi dinamika kelompok yang kita akan laksanakan namanya membangun menara. Jadi di sini saya sudah sediakan kartu, bukan untuk sulap, bukan juga untuk judi, tetapi ini sebagai alat bantu kita melaksanakan dinamika kelompok. Yang berikut saya sampaikan kenapa kita harus atau kita melaksanakan game dinamika kelompok ini. Yang pertama tujuannya untuk membangun kerjasama dan komunikasi. Terus yang kedua melatih strategi dalam mengambil keputusan.
Terus yang ketiga, mengasah kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Lalu yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap tim. Kita sepakat dulu, minta waktunya berapa menit dalam menyusun menara? 1 menit atau 3 menit atau 5 menit? Aturannya, susun kartu itu setinggi mungkin, tetapi harus kokoh. Nanti satu orang dari kelompok lain tugasnya meniup menara tersebut. Tapi tiup 1 kali tiup kok kan? Begitu kan? Intinya bangun menara itu setinggi mungkin lalu kokoh. Mulai timer waktunya dalam 5 menit. 5 menit yang pertama teman-teman silakan berpikir tentang bagaimana atau apa yang akan kalian buat. Teman-teman silakan berdiskusi. Saya akan buka waktunya mulai dari sekarang. 1 menit, silakan diskusi. Lalu saya akan instruksikan di menit yang kedua dan seterusnya kalian teman-teman menyusun. Jangan dulu menyusun, diskusi dulu. Terserah teman-teman mau buat bagaimana saja di kartu. Yang penting hanya menggunakan kartu yang ada, jangan menggunakan alat bantu lain. Terserah, yang penting menggunakan kartu itu. Yang penting jangan menggunakan kartu yang atau alat bantu yang lain. Sekarang tunjuk 1 orang menjadi petugas untuk mencoba ketahanan dari tinggi dari menara kelompok lain. Tugasnya untuk meniup kelompok menara dari kelompok lain. Silakan ada tanya. Nah, yang mau bertugas sebagai Rodi, silakan pilih mau tiup di kelompok yang mana. Kalau ini kita sudah sepakat kelompok 1 yang menang, tapi kita lihat kekokohannya. 1, 2, 3. Mau pilih yang mana? Ini kelompok 1, kita kelompok 1. Yang jadi pemenang ini ketahanan kelompok. Bukan. Terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi. Yang berikut saya akan memberikan pertanyaan kepada tiap-tiap kelompok. Silakan nanti untuk 1 orang atau misalnya lebih silakan. Pertanyaannya untuk kelompok 1, mungkin kita lihat supaya tidak perlu dicatat pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana teman-teman membagi peran dalam kelompok. Jika permainannya diulang, kira-kira strategi apa yang teman-teman lakukan? Baik, teman-teman, kalau misalnya diskusinya sudah, saya minta teman-teman untuk mempresentasikan atau mungkin membacakan hasilnya sekaligus untuk membagikan hasil diskusi teman-teman kepada kelompok lain. Mungkin kelompok 5 sudah siap, silakan. Berdiri. Saya
presentasikan hasil diskusi dan kelompok kami. Tadi apa yang telah kami diskusikan tadi, pertanyaan yang pertama itu bagaimana teman-teman membagi peran dalam kelompok. Jadi peran kami dalam kelompok. Pertama, bagaimana teman-teman membagi peran dalam tim. Kami tidak membagi peran, tetapi kami bekerjasama untuk menyatukan pendapat dalam kebenaran. Membagi peran dalam tim. Jadi menurut kelompok kami, setiap pribadi itu memiliki keahlian atau kemampuan. Nomor 3, siapa yang mengambil keputusan dalam tim? Dengan cara membagi anggota kelompok dalam tugas masing-masing seperti satu orang berfungsi sebagai kontrol, sementara semua yang lain akan Kegiatan ini dengan kolaborasi. Jadi kerjasama. Jadi hubungannya dengan kolaborasi dengan game yang sudah kita lakukan adalah kerjasama. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Jadi yang berikutnya saya akan memberikan materinya tidak banyak. Saya sudah share di grup sekolah. Silakan teman-teman buka. Bangun kolaborasi. Dari kolaborasi yang dimaksudkan di sini, bagaimana saya sebagai guru BK membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau guru kelas. Jadi kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan yang sistematis yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa. Jadi masalah siswa itu kompleks. Ada yang masalah berkaitan dengan akademik, ada yang masalahnya karena latar belakang keluarga, ada yang masalahnya karena kurangnya motivasi. Jadi siswa itu teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi materi yang kami pelajari selama di FIPA ada 7 jurus. Yang pertama jurus kenali potensi. Yang kedua adalah jurus kenali emosi. Yang ketiga jurus tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Dan yang keenam bangun kolaborasi. Yang ketujuh adalah menata situasi. Jadi untuk yang 6 jurus lainnya itu saya akan bagikan atau melakukan praktiknya kepada siswa secara langsung. Contohnya yang di jurus kenali potensi, di sini ada 3 potensi yang harus guru BK membuat angket. Yang pertama itu berkaitan dengan bakat dan minat. Yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Jadi untuk ketiga angket ini saya sudah bagikan. Mungkin nanti saya akan bagikan hasilnya kepada teman-teman. Tetapi di hasilnya itu, karena hasilnya itu 1 lembar per siswa, itu diberi nama alias. Artinya nama siswa itu disamarkan. Karena ini berkaitan dengan kerahasiaan dari bimbingan konseling. Jadi guru BK itu perlu untuk menjaga kerahasiaan dari individu siswa. Jadi kami tidak boleh membagikan itu dengan menggunakan nama mereka sendiri, karena itu aturannya. Nah, kenapa saya ambil jurus bangun kolaborasi dalam praktik baik hari ini? Karena ini menjadi, mohon maaf, pengetahuan juga untuk teman-teman guru mata pelajaran bagaimana cara mengatasi atau menangani masalah siswa yang begitu kompleks. Jadi nanti teman-teman punya peran sendiri, kami sebagai guru bimbingan konseling juga nanti punya perannya tersendiri.
Jadi teman-teman, di sini ada kolom guru kelas dan juga guru BK. Jadi karakter sekolah yang dikategorikan efektif itu dalam menyikapi atau menanggapi kebutuhan serta permasalahan yang dimiliki oleh siswa. Masalah ini, yang pertama itu universal. Jadi biasanya siswa yang melakukan pelanggaran ringan, contohnya terlambat 1-2 kali, terus sering ribut di kelas, menyontek 1-2 kali. Terus bagaimana kolaborasinya? Untuk masalah yang ringan, bisa kami kolaborasi dengan guru BK dan juga guru wali kelas serta guru mata pelajaran. Kalau yang sedang, kalau guru yang ringan tadi guru BK, guru kelas atau guru mata pelajaran. Terus yang kedua, diskusi awal dalam konferensi kasus. Jadi konferensi kasus itu melibatkan semua orang, semua pihak. Jadi demikian materi yang saya sudah bawakan. Dan untuk diskusinya mungkin kita akan diskusikan lain kali saja karena masih ada materi-materi yang akan disampaikan. Jadi dari hati yang paling dalam saya mohon maaf jika ada perkataan atau kalimat saya yang menyinggung teman-teman. Yang berikut, terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pendidikan.